Air melambai di tepi pantai. Semilir angin, segarkan raga. Bagian pertama sudah selesai, sekarang lanjut bagian 2. Para pembelajar akuntansi keuangan lanjutan, ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan memberikan ilustrasi ya, penjabaran dengan closing atau current rate method, kepemilikan saham 100%, P menggunakan metode equity. Akhir 2015, P Company, ya, sebuah perusahaan Amerika, membeli seluruh saham S Company, ya, perusahaan Inggris, senilai 455.000 dolar secara tunai. Tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar aset neto pada saat pembelian ini, dan kursnya 1 pound sterling sama dengan 1,3 US dolar. Selisih antara nilai investasi dan nilai wajar aset neto dialokasikan ke paten dengan umur 10 tahun. Neraca pada saat akuisisi ya dalam pound sterling yang kemudian dijabarkan dengan kurs tanggal tersebut 1,3 ya. Nah, di sini nanti kita menghitung paten berapa nilainya, kita memerlukan ya nilai capital stock dalam dolar 260.000 dan RE-nya 65.000. Nah, sekarang kita hitung nilai paten, cost of investment 455.000, common stock 260, RE 65.000 dijumlahkan 325.000, ada selisih 130.000 dolar dalam dolar ya patennya. Kemudian kita jabarkan dalam mata uang pound sterling ya, dengan kita bagi dengan kursnya ya, 1,3 dolar per pound sterling mendapatkan 100.000 pound sterling. Kemudian awal tahun 2016, S menyerahkan uang muka tanpa bunga pada P sebesar 78.000 dolar. Kemudian kalau dalam nilai pound sterlingnya ya dibagi dengan kursnya ya 1,3 dolar per pound sterling, yaitu 60.000 pound sterling. Dan uang muka ini akan diselesaikan dalam US dollar ya. Istilahnya didenominasikan dalam US dollar. Sedangkan mata uang fungsionalnya S adalah pound sterling, maka transaksi ini merupakan transaksi valuta asing bagi S. Sedangkan bagi P bukan ya, karena P fungsionalnya dolar, transaksinya juga dalam dolar. Kemudian kurs rata-rata sepanjang tahun 2016 1,25, kurs akhir tahun 1,2. Kemudian S membayarkan dividen 30.000 pound sterling dengan kurs saat itu 1,22. Nah, untuk kertas kerja penjabaran neraca percobaan S ya menggunakan closing rate method ya. Untuk cash, account receivable, inventory, plan aset yang advance kepada P ini dijabarkan menggunakan kurs akhir tahun closing rate 1,2. Kemudian ya sehingga untuk nilai advance ke P dalam dolarnya 78 dolar. Dan cost of sales, depresiasi, wages, salaries, other expenses ini menggunakan rata-rata ya 1,25, dividen menggunakan aktual rate-nya saat pembayaran ya. Kemudian di sisi kreditnya ya untuk akumulasi depresiasi, bonds payable menggunakan kurs akhir tahun ya closing rate 1,2, capital stock dan retained earnings ini RE-nya RE sebelum penyesuaian ya, ini ada RE yang tercatat di awal tahun yang menggunakan kurs saat akuisisi 1,3, sales dan exchange gain menggunakan kurs rata-rata. Nah, sebelum dilanjut kita akan menghitung dulu nih, ada exchange gain atas advance 5.000 pound sterling dapat dari mana ya. Didapatnya dari ya kita untuk nilai ya advance akhir tahun kan, akhir tahunnya yaitu nilai advance-nya tadi mana, nilai advance
ya, nilainya adalah uh, dalam dolarnya 78 dolar ya. Jadi advance-nya itu kan didenominasi dalam dolar ya. Ya. Uangnya akan diselesaikan dalam dolar sebesar berapa? 78.000 dolar ya. Nah, 78.000 dolar ini di awal tahun ya ketika diserahkan nilainya sebesar dalam pound sterling 60.000 pound sterling ya. Karena kursnya pada saat itu 1,3. Nah, kemudian ya ketika di akhir tahun ya nilai 78 dolar ini, 78 dolar ini ya, di dalam pound sterling nilainya berapa? Dalam pound sterling nilainya adalah ya, dalam pound sterling 65.000 ya, atau perhitungannya dari nilai dolarnya ya 78.000 dibagi kurs closing 1,2 sehingga dalam nilai pound sterling 65.000. Nah, sehingga ya untuk nilai uang muka kepada P ya nilainya ada kenaikan ya menurut pembukuan S ya. Awal tahun 60.000, akhir tahun menjadi 65.000 pound sterling. Kenaikannya berapa? 5.000 pound sterling. Kemudian jumlah ya kita akan menghitung akumulatif atau comprehensive income yaitu dengan membandingkan jumlah debit dan kreditnya. Selisihnya itulah ya akumulasi OJ-nya. Jumlah kredit di sini 1.205.450. Kemudian jumlah debitnya ya, jumlah debit ya. Ini sebelum sebelum ditambah dengan akumulasi OJ maka nilai jumlah debitnya adalah 1.176.800 1.176.800 sehingga ada selisih 28.000 ya di sisi debit ya. Ada selisih 28.650 di sisi debit, maka ini adalah menjadi akumulatif menjadi angka akumulatif other comprehensive income. Selanjutnya ya kita susun income statement, income dan RE statement ya dalam dolar ya. Dalam dolar di sini mendapatkan net income-nya 106.250 dolar ya. Kemudian dividennya dalam dolar kemudian RE beginningnya ya RE beginning dalam dolar 65.000. Kemudian dividennya 36.600 dolar, RE ending 134.650 dolar. Kemudian untuk balance sheet-nya ya. Untuk balance sheet-nya ini sudah dalam dolar, kemudian perhatikan di sini ya ada dimunculkan akumulatif atau comprehensive income. Akumulatif atau comprehensive income nilainya minus ya. Minus 28.650. Ya. Karena saldonya saldo debit ya, sehingga menjadi pengurang equities. Ya. Nah, kemudian pembukuan di P ya terkait dengan investment in S yang pertama mencatat bagian keuntungan dari S, ya, debit investment in S, credit income from S. Ya. Nilainya berapa income from S? Ya, nilainya dari net income S 106.250 dikurangi amortisasi paten tahun ini. Amortisasi patennya berapa? Patennya kan dinilai dalam pound sterlingnya ya 100.000 ya di umur 10 tahun berarti setahunnya 10.000 pound sterling. Dalam dolar di translasinya menggunakan kurs rata-rata 1,25 mendapatkan 12.500 sehingga investment in S-nya 93.750. Kemudian mencatat rugi selisih kurs hasil translasi ya.
Ini tadi sudah terlihat di neraca ya, yaitu sebesar ya 28.650 ya, debit ya, karena merupakan selisih rugi ya. Saldonya debit, other comprehensive income, kreditnya investment in S. Selanjutnya mencatat selisih mencatat rugi selisih kurs dari paten ya. Angkanya berapa ya, kita lihat ya, ini kayaknya ada kesalahan ya. Harusnya 9.500 ya, kita perbaiki sekalian ya, 9.500. Rp9.500 diperbaiki dulu ya. Perhitungannya bagaimana ya, kita lihat perhitungannya. Nih, ya. Beginning paten ya, beginning paten dalam ini 100.000 dalam pound sterling ya. Kemudian kalau di translasi dalam dolar dikalikan kurs saat akuisisi 1,3, mendapatkan dalam dolar 130.000 dolar. Kemudian amortisasi ya tahun ini 10.000 pound sterling kali 1,25 ya, 12.500 ya. Sehingga saldo paten menjadi 117.500. Kemudian ending paten ya, ending patennya kan berarti tinggal 90.000 pound sterling ya. Kalau ditranslasi ya dalam menggunakan kurs closingnya 1,2 mendapatkan 108.000. Jadi paten nilainya 117.500, ternyata di sini menjadi 108.000 ya, 108.000. Sehingga ada turun nilainya ya, mestinya 117.500, ternyata karena ada selisih kurs menjadi 108.000. Berapa selisihnya? Ya selisih turun dari 9.500 ya. Maka di sini ya bagi P investment in S-nya dikurangi kredit, kemudian mengakui ya other comprehensive income yang sifatnya kerugian, debit 9.500. Kemudian untuk menerima dividen, debit cash, credit investment in S ya. Sebesar dividennya S 36.600 ya, sehingga saldo investment in S adalah saldo awal ditambah income from S dikurangi selisih kurs penjabaran, dikurangi selisih kurs paten ya, kemudian dikurangi investment in dividen, mendapatkan 474.000. Kemudian saldo other comprehensive income-nya adalah dari penjabaran kurs dan dari paten ya, 38.150 debit. Kemudian jurnal eliminasi dan penyesuaiannya, yang pertama untuk eliminasi income from S kita debit, dividen kredit selisihnya 57.150 kredit investment in S. Kemudian yang kedua eliminasi akun resiprokal ekuitas S dan investment in S. Beginning di debit 65.000, kemudian capital stocknya 260, paten awal tahun 130, investmentnya 455.000. Kemudian yang ketiga amortisasi paten ya, debit other expense kredit paten 12.500, kemudian mengurangi nilai paten ya karena selisih kurs ya, maka dan juga mengembalikan saldo investment ke saldo awal tahun ya. Ya paten dikurangi di kredit ya, investmentnya di debit ya, 9.500. Kemudian eliminasi transaksi uang muka ya, antar perusahaan ya, advance from S di debit ya, advance to pay di kredit 78.000 dolar. Kemudian eliminasi OC hasil translasi
dan mengembalikan saldo investment in S ke saldo awal tahun ya. Akumulasinya kan tadi saldo debit ya dieliminasi, di kredit, kemudian debitnya investment in S 28.650. Kemudian kita lihat kertas kerja konsolidasinya income from S dieliminasi menjadi habis ya. Kemudian depresiasi kita jumlahkan saja. Kemudian other expenses ada tambahan dari amortisasi paten, RE beginning S dieliminasi, dividen S dieliminasi, advance to pay dieliminasi, investment in S ya ini dieliminasi. Yang pertama kenaikan investment tahun ini, yang kedua ini adalah awal tahun ya, yang D ini adalah dari paten, yang F dari selisih kurs menjadi 0. Dan paten ya nilai awal 130.000 dolar, kemudian diamortisasi, kemudian di selisih kursnya ya menjadi nilainya adalah 108. Kemudian untuk advance from S dieliminasi, ya capital stock S dieliminasi. Kemudian accumulated OC, translasi S dieliminasi. Ya, sehingga yang tersisa 38.150 yang dari pembukuan P. Ya. Kemudian ya, jika mengantuk minumlah kopi yang nikmat cukup sendiri. Tuhan inginkan mahir akuntansi, ikuti terus video kami.